بسم الله الرحمن الرحيم. Allah sebutkan ciri mereka bertakwa. Saya harus lakukan seperti ini dan seperti itu. Kita lanjutkan di 134-nya, tapi subjudul yang lain dalam bahasan kita yaitu masalah ciri orang-orang yang bertakwa. Supaya kita tahu, oh ternyata saya harus jadi begini supaya saya mendapatkan predikat takwa itu sendiri. Di 134-nya Allah menyebutkan tentang ciri ketakwaan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Berarti sedekah itu. Makanya tadi contoh saya banyak masalah sedekah tadi kan. Dia sedekah, dia sembuh dari kanker. Ya, tadi kisah laki-laki yang berobat ke Amerika, kisah juga ibu yang memulangkan pembantunya, itu sedekah. Bersedekah. Dan ada bahasan kita banyak tentang masalah sedekah, di antaranya kita sudah bahas 2 kali kalau masalah kemarin itu, tentang masalah keutamaan sedekah. Sedekah, royal. Keluarkan di jalan Allah SWT. Jangan perhitungan. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang Anda lihat royal sekali, suka memberi, orang lihat atau tidak lihat, dan dia muslim, dia mukmin, maka berarti ini ciri ketakwaannya. Di waktu lapang, ataupun di waktu sempit. Sempit pun susah, tetap dia sedekah. Ciri yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhimil ghaidh dalam ayat ini disebutkan adalah orang yang mampu melampiaskan marahnya karena dia benar. Dan dia punya power. Ini teman-teman sekalian dinamakan qadhimil ghaidh. Orang yang menahan emosinya dalam kondisi memang dia mampu melampiaskan. Kalau Anda benar ya. Kalau Anda dalam kondisi marah, kemudian Anda memang benar seperti orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahan, pemerintah pada masyarakatnya. Mereka punya power bisa melakukan penyiksaan, penggangguan dan segala macam. Tapi mereka mendahulukan ini. Wal qadhimin al ghaidh, dan orang yang bisa meredam emosinya. Justru dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ya. Nah, orang kalau emosi semuanya buyar. Idenya buyar, matanya jadi melotot, tangannya bisa melayang sama kakinya, gitu kan. Lisannya jadi tajam. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan. Ini resep awet muda. Ya. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sayanya ya, bagaimana memaafkan orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat salah, teman-teman sekalian, ada orang yang berbuat salah. Kalau ada orang yang berbuat salah, selama dia belum minta maaf, tentu secara hukum syar'i dia ada konsekuensi hukum ya. Maka tidak usah khawatir. Kalau orang itu belum minta maaf lalu Anda memaafkan, itu urusan Anda sama Allah SWT. Anda dapat pahala dengan itu, dia juga tetap akan dihukum oleh Allah SWT karena dia tidak melakukan kewajiban dia. Jadi gak ada masalah, maafkan. Apalagi kalau Anda datang lalu memaafkan atau memaafkan orang yang betul-betul kesian dalam kondisi dia tertekan, mungkin dia menyesali perbuatannya. Maka itu satu hal ibadah yang luar biasa. Pernah disebutkan kisah bahwasanya ada seseorang budak. Waktu itu zaman itu masih ada perbudakan, kisah klasik dulu. Orang ini menjadi budak. Dia membawa semangkuk marak. Marak ini kayak kita sup, ya, panas sekali. Majikannya kebetulan lagi duduk bersama dengan tamu-tamunya. Dan dia niat ingin menghidangkan di depan majikannya. Maka dia pun jalan
tanpa disengaja kakinya kesentuh di karpet, lalu satu mangkok sup yang panas itu tertumpah di badan tuannya. Itu di zaman sekarang nggak ada budak, tapi zaman dulu ada budak. Kalau selain kaum muslimin mungkin sudah dibunuh budaknya ini. Tapi subhanallah, si budak ini beriman, si majikan juga beriman kepada Allah SWT. Sebelum majikannya marah, maka si budak membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dia mengatakan, wal qadhimin al ghaidh, dan orang yang bisa menahan marahnya. Tuannya sangat kenal ayat ini. Artinya pada saat dia mampu melampiaskan, maka kata tuannya, saya sudah menahan emosiku. Artinya saya tidak jadi marah pada kamu. Kena ayat itu. Kemudian dia bilang, ya Tuhan, belum selesai ayatnya. Wal afina anin nas, dan orang suka memaafkan orang lain. Maka kata majikannya, saya sudah maafkan kamu. Lalu dia mengatakan, belum selesai Tuhan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka sekali dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka tuannya pun mengatakan, kalau begitu pergilah, kau telah aku bebaskan. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, kita lihat di 135. Lanjutannya masih Al-Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa, ya, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Ini termasuk ciri yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang mukmin itu kalau berbuat dosa, dia segera memberhentikan dosanya itu. Dia memberhentikan dosanya. Dia tidak melanjutkan. Segera istighfar lalu dia berhenti. Kalau ada orang yang sengaja memaksakan diri untuk melakukan perbuatan dosa, walaupun sudah sampai padanya peringatan, tetap dia kerjakan, maka ini hukuman Allah akan datang padanya. Tapi kalau dia, seperti ayat tadi Al-Imran ini menyebutkan, kalau mereka melakukan perbuatan dosa atau sudah mulai cenderung, maka mereka langsung beristighfar kepada Allah SWT. Mereka berhentikan dari situ. Berhenti langsung di situ, tidak lagi lanjutin. Kemudian mereka langsung kembali ke jalur yang benar, di rel yang benar. Lalu Allah SWT mengatakan, dan mereka tidak terus menerus terjerumus dalam kesalahan yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus menerus mengerjakan dosa tersebut. Udah tahu ini salah, Allah datangkan peringatan lalu dia berhenti. Seperti itulah. Maka ini termasuk ciri orang yang bertakwa. Karena kita semua bisa terjerumus dalam dosa. Bahkan kata Nabi SAW, kullu ibna Adam khata'un khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah yang memohon ampun kepada Allah SWT. Ini ciri mereka suka bertobat kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengatakan, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70, dalam riwayat lain 100 kali. Maka teman-teman sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu ada dalam hati manusia. Di hati kita. Makanya Nabi SAW pernah menunjuk dadanya sambil mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Bukan di lisan saja, tapi di sini. Memang dari hati dia keluar. Kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik, baik semua tubuhnya. Itu hati. Dan kalau dia buruk, buruk semuanya. Itu juga hati. Kapan dia baik, ketakwaan dari sisi hati kita, maka akan berefek kepada yang lainnya. Ya. Yakin teman-teman sekalian, bertakwa kepada Allah SWT. Selalu patuh, kerjakan semua perintah, tinggalkan larangan, nikmati yang halal, jauhi yang haram, maka insya Allah Anda akan diberikan jalan keluar dari semua permasalahan yang Anda hadapi. Dan ini saya sampaikan global, tentu karena materi kita hanya 1 jam, maka Anda bisa kembali insya Allah lebih panjang lebar. Saya jelaskan masalah takwa ini di judul ceramah kita di YouTube, bisa dilihat di playlist. Insya Allah kalau Anda masuk YouTube tadi playlistnya, Anda cari bekal dunia akhirat. Saya sudah jelaskan panjang lebar termasuk definisi Ali bin Abi Thalib tentang masalah takwa. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah SWT. Wal amalu bit tanzil, berbuat amal sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. War ridha bil qalir, ridha kepada apa yang Allah berikan walaupun sedikit, maka dia selalu bersyukur. Wasti'dadu li yaumir rahil, dan punya persiapan untuk menghadapi
hari pulang nanti. Jadi beliau mendefinisikan takwa di sini, dan itu panjang lebar saya jelaskan pada tema tersebut. Di sini saya simpulkan takwa adalah patuh. Dan yakin teman-teman, dengan makin patuh kepada Allah, takwa itu tingkat-tingkat ya. Makin Anda kental menjaga hubungan Anda sama Allah SWT, tidak pernah kehilangan sholat 5 waktu, tepat waktu, tidak pernah ya, meninggalkan puasa sunnah, termasuk puasa wajib di Ramadan, tidak pernah meninggalkan baca Quran, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ini semua ada pengaruhnya besar. Akan berefek, Anda bisa lihat efeknya nanti. Dan sebaliknya kalau Anda melanggar takwa ini, yaitu bermaksiat kepada Allah SWT, malah Allah susahkan Anda tentunya. Allahu a'lam. Jadi cobaan-cobaan yang datang, permasalahan semua ini karena kita tidak bertakwa kepada Allah SWT. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Saya mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dan semoga menjadi tambahan amal Anda buat hari kiamat. Atau di hari kiamat ini timbangan amal nanti insyaAllah. Dan kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diberikan cobaan oleh Allah SWT dengan terkena virus COVID-19 ini agar Allah sembuhkan penyakit mereka. Dan juga Allah angkat COVID ini dari negara kita dan juga seluruh wilayah muka bumi ini. Dan Allah kembalikan kehidupan normal dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga insya Allah kita lebih dibukakan segala macam pintu rezeki yang sudah tertutup karena masa pandemi ini. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan.